Halo, assalamualaikum. Ini adalah pemrograman akuntansi 2, web pemrograman akuntansi 2. Melanjutkan kemarin kita udah bikin tentang settingan akun. Kemarin belum sempurna, pas pemilihan akunnya masih gagal seharusnya kalau saya. Lalu kita lanjutkan, pertama kita login dulu sebagai admin agar kita bisa mengakses halaman adminnya. Kalau halaman admin, yang akun adminnya adalah model ID 1. Model ID itu ngambilnya dari user 4 ya. Kalau lupa bisa cek di situ, admin2@gmail, passwordnya password. Udah masuk ke admin, sekarang kita akan masuk ke akun dulu. Untuk akun kemarin saya ada tes ya, tes 1 dan tes 2, sekarang diganti sesuai dengan yang di modul aja. Di modul kita settingan akunnya adalah nih 101 sebagai kas, 101 kas, dan 211 utang dagang, lalu yang 500 adalah pembelian. Oke, udah bener. Sekarang saatnya kita ngatur settingannya. Nah, di settingannya ini dia akan mengambil data dari pilih data dari akun, data dari tabel akun. Nah, ini data dari akun, lalu kita save. Ini ada yang salah, ini karena saya mencoba-coba. Seharusnya transaksi retur adalah 211, transaksi pembelian 500, dan transaksi kas 101 sesuai dengan yang ada di sini. Kita mencoba ngeran setting seeder. Kita masuk ke database, lalu masuk ke setting seeder. Ini udah, dan saatnya kita ngerannya adalah setting seeder saja. Sekarang kita PHP Artisan deposit, kita PHP Artisan deposit. Oke, udah beres, kita reload. Nah, ini ada 2, datanya double. Kita harus menghapus data yang sebelumnya. Setting. Nah, ini harusnya dihapus. Ini udah. Nanti untuk ini belakangan aja, yang penting udah sesuai yang bawahnya. Ini kalau dari database-nya yang bagian atas ini dihapus, otomatis nanti di sini juga hilang. Yang penting sekarang settingan dari setting controller, karena kemarin saya nemu error. Nah, ini setting controller saya adalah saya mengimportkan use db dan use alert. Sebelumnya saya nggak mengimportkan itu, nggak memasukkan itu di setting controller. Dan juga untuk bagian simpan saya menambahkan seperti ini. Jadi ini dirubah sesuai yang ada di sini. Dan juga ID primary key saya ternyata adalah ID setting dengan i-nya besar, sehingga saya harus melakukan perubahan di sini. ID setting,
Lalu di model juga di model setting, ID setting, dan juga untuk isian di setting.blade. Yaitu yang saya rubah sih itu, tapi kok nggak ngaruh ya. ID setting, nah itu pokoknya itu saya merubahnya bagian itu. Selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan 9. Kita bikin navigasi form transaksi. Nanti di bagian sini ada baru, yaitu transaksi dengan isinya pembelian, pemesanan, dan retur. Kita masuk ke halaman layout kita, masuk ke layout ya. Layout apa? Oke, untuk ngeceknya adalah kita membuka di halaman nya itu, lalu layouts.layout. Oh, berarti file layout kita adalah file layout yang ini, bukan app maksud saya. Lalu kita masuk ke bagian bawah, menu utama 2. Menu utama 2 kita ganti menjadi transaksi. Menu utama 2 transaksi. Untuk bawahnya kita ganti menjadi pembelian. Sub menu 1 jadi pembelian. Salah, pemesanan. Pemesanan dan juga retur. Oke, clear, yang lainnya dihapus. Dan juga selanjutnya kita akan membuat model dulu. Model namanya model pemesanan. Tambahkan model pemesanan time dan time pemesan. Oke, kita menyuruh PHP Artisan. PHP Artisan make model pemesanan tem dan juga tem pesan, tem underscore pesan. Kita coba enter. Model. Oke, kita satu-satu ya kali ya. Model already exists. The heck. Oh, ini jikalau sudah, berarti ini udah ya. Kita udah bikin sebelumnya. Kalau udah bikin ya tinggal bikin lagi. Pemesanan tem udah, kurang B. Ini kita ganti B juga. Lalu pada folder app pemesanan PHP kita tambahkan use database eloquent model. Udah seperti ini. Nah, kita tambahkan yang bawah ini. Jadi primary key-nya kita tentukan namanya
dilindungi bahwa oh bener ini primary key-nya adalah nomor underscore pesan, karena kalau nggak di seperti ini nanti primary key-nya dianggap ID atau ID. Jadi harus di protected primary key nomor pesan. Selanjutnya adalah pemesanan tem. Kita bikin pemesanan tem seperti yang di atas. Kita protected primary key dengan nama adalah kode barang. Label kode barang dan quantity pesan. Timestamp false karena kalau nggak di false kan nanti otomatis di database kita akan diinputkan untuk tanggal dan waktu, padahal kita nggak membutuhkan, sehingga kalau tidak kita false kan maka akan terjadi error. Selanjutnya adalah time pesan. Time pesan kita tambahkan ini juga. Sekarang kita bikin controller untuk mengaturnya. PHP artisan make controller, pemesanan controller. PHP artisan make controller, detail pesan controller. Oke, clear udah. Sekarang kita mengedit yang pemesanan controller. Masuk ke HTTP controller, pemesanan controller. Kita butuh, karena ada koneksi banyak tabel ya, maka kita butuh model. Kita membutuhkan model-model ini, model barang, model supplier, pemesanan dan seterusnya itu. Oh, ini memang pemesanan tem. Kita ganti lagi yang pemesanan tem. Oh, ini tinggal hapus. Nanti tidak salah. Ini pemesanan temnya diganti lagi biar nanti kalau kopas-kopas biar nggak bingung sendiri. Oke, masuk ke pemesanan controller lagi. Udah beres. Sekarang kita inputkan, kita indeks. Nah, kalau pemesanan controller diakses masuk ke indeks, maka dia akan mengambil data dari akun, barang, supplier, dan tem pesan. Nah, itu penting karena kalau nggak kita inputkan nanti nggak terbaca, karena data yang masuk ke controller hanya data tabel tertentu gitu. Jadi penting sekali untuk memasukkan, jikalau di halaman tersebut controller tersebut membutuhkan banyak koneksi, ya kita harus menginputkan semua tabelnya ke controllernya dengan cara yaitu menginputkan menginputkan file modelnya. Ini kan model supplier barang, dimana all ini artinya suruh memasukkan data yang ada semua di tabel barang ke dalam controller ini. Ini saya kurang public function index ya. Index lalu kontrol kurung kurawal. Oke. Things never change. Oke. Jadi nanti ada otomatisasi untuk bulan Romawi dan
seterusnya ini. Terus kita betulin juga ini yang bagian bulan Romawi, date F. Oke, sip. Kita lanjutkan dengan function tambah order dan bawahnya. Kita rapikan. Untuk bagian tambah order dan juga destroy returnnya kita majuin biar oke, skip lah. Lalu untuk kalau ini nanti ada store untuk penyimpanan update gitu berdasarkan inputan. Jika nanti ada inputan kondisinya kode barang ini, kode barangnya apa, lalu inputannya ke sini, lalu masuk datanya ke quantity pesan berdasarkan inputan kita yaitu kuantitas. Nanti sambil jalan. Selanjutnya kita bikin detail pesan controller. Kita di detail pesan controller kita bikin function ini, kita use dulu. Kita di desain pesan controller membutuhkan tabel atau model detail pesan dan pemesanan, dimana nanti ada proses simpannya kita atur di sini. Jadi detail pesan ini fungsinya untuk penampung detail transaksi. Nah, setelah itu kita atur rootnya, cara ngaksesnya gimana, kita atur di roots. Kita masuk ke roots. Kalau masuk ke transaksi, dia akan mengaksesnya ke pemesanan controller. Lalu kita akan bikin untuk tampilannya dulu, karena tadi untuk pondasinya dulu, untuk rancangan konektivitasnya mau ngakses ke tabel mana aja. Sekarang kita bikin tampilannya. Tampilannya ada di dalam folder pemesanan, di dalam view ya, folder pemesanan. Di dalam pemesanan kita bikin file pemesanan.bleed, pemesanan.bleed.php. Lalu kita input
tambahkan ini untuk proses ngambil sidebarnya bagian sini kan. Kita betulkan dulu yang perlu dibetulkan. Ini ada temp, ini juga Ctrl B. From control ya, ini fromnya ini from minus control, karena kalau enggak malah enggak kesimpan inputan kita. Setelah itu kita rubah di bagian layout plate, kita tambahkan menu untuk mengakses ke pemesanan tadi. Kita masuk ke layout, kita bikin pemesanan ini, kita route kan atau kita panggilkan yang tadi yang kita bikin tadi, pemesanan route. Route pemesanan transaksi, transaksi. Kenapa pemesanan transaksi? Kalau kita cek di routes kita, karena kita sudah memberi penamaannya. Transaksi ya, kalau mau mengakses ke transaksi dia akan ngambil dari pemesanan controller index dan kita namain biar lebih gampang, pemesanan transaksi. Itu dia. Kalau kita reload, pemesanan transaksi, nah ini
ini ternyata tabel kita nggak ada, yaitu tabel view tempesan. Does not exist. Kita harus bikin juga itu. View tempesan, kenapa tidak ada? Apa udah? View, kita cek view tempesan. Loh, kok saya belum bikin ya? Saya ternyata belum bikin view tempesan ya. View tempesan. Oke, kita bikin aja view tempesan. Kita kopas dari yang ada aja. Jadi ini bukan tabel baru, tapi ini adalah tabel view aja yang mempermudah kita mengakses, membaca data dari tabel. Karena banyak tabel yang akan terpengaruh. Kalau enggak kita pakai view, nanti kepanjangan script yang mau kita pakai. Oke, udah punya sekarang view. Nah, ini kalau view masuknya di sini. Kita coba reload. Unexpected pemesanan .plate. Nah, ya, berarti ada error penulisan aja. Dia ada di line 25. Seperti biasa hal-hal seperti ini. Nah, ini udah sesuai di modul. Nah, ini modul udah sama, tapi untuk tampilan ada yang berbeda, mungkin bootstrapnya atau apanya, karena memang ini sidebarnya ini saya nggak ngambil dari sini, ada perubahan gitu, dan saya lupa perubahannya yang mana. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nomor faktur ini kan otomatis nih, otomatisnya ini ngambilnya dari setting pemesanan controller yang kita bikin tadi. Kalau kita buka di controller kita, pemesanan controller, dia untuk bagian indeks ya, karena kan kalau mengakses ke transaksi dia akan mengaksesnya ke public function index. Nah, ini otomatis akan terbikinkan seperti ini, bahwa tampilannya dia akan seperti ini, nomor urut awal, dan ditentukan sesuai yang ada di sini. Terus yang ini kok urut, karena dia mengambilnya nomor urut terakhir dari tabel pemesanan yang nomor terakhirnya berapa. Kita cek di tabel pemesanan, karena nomor urut terakhirnya adalah 0, ya kita bikinkan 001.
Terus kita cek di pemesanan tampilannya ya, transaksi pemesanan tem, bukan deh, oh ini tuh. Kita cek di halaman Blade kita, nomor faktur, lalu ada nomor pesan. Value-nya apa nih? Value-nya adalah formatnya. Nah, formatnya ini adalah ngambil dari yang tadi kita jabarkan sebelumnya, yaitu ini formatnya ini ngambil dari sini, yaitu bla 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 ABS integer nomor urut terakhir. Nomor urut terakhir ngambilnya dari ini. Awal itu adalah TRX, kita ada TRX di sini. Lalu ada date-nya kita ganti ke Romawi, makanya ada V itu, lalu 2021. Nah, itu dia. Ini untuk tampilan indeks. Lalu kalau kita coba untuk tampilan tambah, klik tambah, dia akan tampil seperti ini. Akan muncul form data barang yang akan dibeli. Nah, ini harusnya ada data barang yang ada. Kita coba menginputkan, karena data barangnya kemarin hilang. Kita coba inputkan, input dari sini dulu. Data barang 001, kursi roda, harga barang 1 juta, stok 10. Kita simpan. Nama barang terlalu panjang, oke, kita ganti ke baju. Nah, ini baju. Lalu kita cek di pemesanan, kita tambah. Data yang ada akan masuk ke sini dengan harga dan dengan namanya, ID, nama, dan harga. Kalau kita lihat di pemesanan.blade, kita juga udah mengaturnya di, kalau ini kan modelnya di dialog window box, modal namanya. Ini modal, kita udah atur di modal, yaitu kalau kita cek di modalnya adalah nah, tambah barang ya, pilih. Nah, ketika kita pilih, kita akan for each ini pengulangan dari apa, dari tabel barang. Kita namai produk, kode barang apa, munculkan. Lalu kalau sudah kode barang dimunculkan, nama barangnya apa dimunculkan, dan juga harga dimunculkan. Itu cara memunculkan dari yang ada ini. Padahal ini berbeda tabel. Hal ini terjadi karena kita sudah menjabarkannya di indeks, yaitu kita sudah memasukkan dolar barang all, kita udah memasukkan itu semua, sehingga nanti kalau kita mengakses ke pemesanan, dia akan mengambil data barang, data akun, data supplier, dan tem pesan juga for tem pesan, sehingga nanti bisa tertampil. Kalau di barang ini nggak kita masukkan, nanti untuk bagian ini, untuk pengaksesan tabel ini juga nggak akan masuk. Itu dia. Selanjutnya adalah nah, itu dia. Selanjutnya kita akan bahas selanjutnya untuk proses selanjutnya. Ini penting sekali untuk memahami bahwa kalau ada persinggungan tabel, kita harus memahaminya ini, bahwa kita harus menginputkan dua tabel tersebut, lalu juga memanggilnya lagi. Jadi kita return view pemesanan.
Kalau diakses ke sini, dia akan mengakses tabel mana aja dijabarkan di sini. Itu penting sekali. Lalu juga ini untuk tampilan awal. Lalu juga ada proses simpan. Nah, ini kita coba proses simpannya. Kita supplier. Kita pilih barang dulu, baju. Kita beli 9. Kita tambahkan. Nah, ini otomatis masuk kan. Kita di sini request kuantitas. Nah, ini di penyimpanannya ada di dalam pemesanan temporary. Jadi semua itu akan dimasukkan ke pemesanan temporary. Dan juga dihitung kuantitas barangnya berapa, kode barangnya apa aja. Supplier juga belum punya. Kita bikin supplier dulu. Supplier. Kode supplier S001 kali Sukoharjo. Oke, kita simpan. Lalu kalau di pemesanan akan muncul nama kali. Nah, ini kita simpan pemesanan. Error karena kita belum membikinkan field tanggal pesan. Oh, errornya karena tanggal pesannya doesn't have a default value, padahal kita harus inputkan untuk pemesanan. Kalau kita cek di pemesanan ada tanggal pesan juga, padahal kita nggak menginputkannya. Oke, kita coba. Kita cek di pemesanan.blade. Detail simpan. Ya, detail simpan. Value tanggalnya adalah date required. Ini ada nggak ke input, kenapa ya? Ini kita coba lagi, lalu kita simpan. Doesn't have a default value. Oke. Nah, ini dia. Kalau kita klik pesan, dia akan masuknya kan detail simpan. Detail simpan ini masuknya ke detail pesan controller. Berarti ada yang error di detail pesan controller at simpan di cell. Kita coba buka detail pesan controller simpan. Dia udah, data itu udah masuk ke nomor pesan, lalu total juga udah ada, lalu kode supplier juga udah ada. Sekarang berarti kita membutuhkan tanggalnya belum ada di sini. Tanggalnya ini ngambil dari ini insert into pemesanan. Seharusnya ada tanggal pesan, tanggal underscore pesan. Ini masuk ke tanggal underscore pesan. Requestnya kemana? Inputannya. Kalau kita cek di pemesanan dulu, kita cek di pemesanan.blade. Kita masuk ke pemesanan.blade dulu untuk ngecek penamaannya apa. Detail pemesanan.blade untuk tanggal adalah penamaannya. Tanggal
ID, penamaannya adalah ID, penamaannya adalah TGL. Kita simpan di detail pesan controller. Sekarang kita coba ulang lagi. Sekarang kita udah ada ini nomor faktur dan simpan. Oh, kenapa error lagi? Values detail pesan. Detail pesan. Ini ada namanya pesan, padahal seharusnya adalah detail underscore pesan. Kenapa ada di detail underscore pesan ya? Oh, ini karena yang kedua. Oke, sekarang kita cek di detail pesan. Kita protected dulu. Detail pesan. Nah, ini kita harus bikin protected, bahwa tabel itu protected detail pesan. Detail underscore pesan, biar nggak ada S-nya. Oke, kita coba lagi. Kita simpan. Invalid data. Tanggal pesan adalah TGL. Nomor pesan, total, kode supplier, TGL pesan. Oh, ini tanggal pesannya kenapa masuk ke kode supplier? Kita masuk ke pemesanan lagi. Detail pesan controller. Oh, ini tak ganti tadi. Oke, kita simpan coba, dan sekali lagi error quantity pesan. Kuantitas pesannya adalah kolom not found. Kuantitas pesan into detail pesan. Quantity, kode barang, kuantitas udah. Oh, kuantitas pesan nggak dideteksi, yaitu apa nih, kuantitas pesan nggak mudeng aku Pak di detail pesan. Nah, di detail pesan tuh nggak ada kuantitas pesan, tapi kuantitas BRG. Kita ganti dulu kuantitas BRG ke sini, kuantitas BRG. Kita coba lagi, simpan, dan voila, masih gak mudeng. Quantity QTY BRG, QTY BRG. Oh, wale. BRG. Oh, ini kuantitas pesan betul. Ini yang quantity BRG. Sepertinya. Kita coba. Base time pembelian does not exist. Base table time pembelian does not exist. Wow.
tem pembelian. Oh, saya belum bikin tem pembelian ya. Kita bikin dulu tem pembelian. Oh, kenapa kita tidak ada di sini? Di sini adalah supplier akun pemesanan. Oke, ini mungkin maksudnya adalah tem pesan ya. Kenapa yang bikin pusing juga itu? Ini padahal di sini kan detail from delete from tem pembelian. Padahal yang kita punya adalah tem pemesanan. Datanya juga udah masuk di view tem pemesanan. Kalau dilihat ini view tem pesan, ini kan udah ada datanya yang masuk. Pengennya kan dari sini view tem pesan ini kan dihapus. Coba kita hapus saja. Kita ganti tem pesan, kita ganti menjadi tem di sini kita ganti menjadi tem pesan. Tem pesan, betul kan? Bismillah. Kita coba lagi untuk proses penyimpanannya. Tem pesan does not exist. Padahal ada loh. Apa harus ada view-nya? Mungkin saya harus tem pemesanan. Mungkin dari tem pemesanan kali ya. Yang saya hapus adalah tem pemesanan aja. Kita buka tabel, kita masuk ke trigger, kita pilih clear tem pesan, kita hapusnya adalah tem pemesanan. Oke, go. Nah, ini tinggal alertnya di detail pesan. Nah, kalau ini mah oke lah ya. Tinggal use alert. Ini juga kasih use alert. Kita coba lagi, simpan, dan voila, kita udah berhasil melakukan penyimpanan. Kita udah pemesanan udah sukses, dan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.